Haleluya. Kita akan baca Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kata roh dalam Williams Translation, a spiritual being. Oknum roh. Spiritual being, oknum roh. Dan kata roh dalam bahasa Yunani, pneuma, a spiritual being. Jadi Allah itu adalah a spiritual being, oknum roh, bukan oknum daging, a fleshy being. Menurut Alkitab, Bapa adalah Allah, oknum roh. Firman adalah Allah, oknum roh. Firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang adalah oknum roh menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, the word was made flesh. Firman itu telah menjadi daging, menurut Authorized Version. Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi, yaitu menjadi daging, Tuhan Yesus adalah oknum roh, sama seperti Bapa, dan Roh Kudus adalah oknum roh. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah, oknum roh, a spiritual being. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 5, ayat 3 dan 4. Kata Allah itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah oknum roh, dan barang siapa menyembah dia, yaitu Allah Tritunggal, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Akan tetapi, teologi korpus dialektik menafsirkan Allah itu roh sebagai Bapa itu roh. Sehingga hanya Bapa saja disembah. Dan Yesus disembah tidak seperti Bapa yang disembah. Tuhan Yesus yang adalah oknum roh menjadi daging manusia guna penebusan umat manusia. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan menumpahkan darah sebagai manusia. Dan dengan tubuh yang sama, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Sekarang kita membaca Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kata hantu dalam bahasa Yunani, pneuma, a spiritual being, oknum roh, makhluk roh. Jadi Tuhan Yesus bangkit sebagai manusia dengan tubuh yang mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus berfirman bahwa oknum roh, makhluk roh, tidak ada daging dan tulangnya. Saya mau membahas makhluk-makhluk roh, a spiritual being, selain Allah, yang adalah a spiritual being. Ada 10 jenis makhluk-makhluk roh selain Allah. Saudara masih ingat 10 jenis makhluk roh selain Allah yang kita pernah bahas, bahkan kita ucapkannya? Kalau masih ingat, saya sebutkan dulu. Mungkin kira-kira 3, kemudian saudara coba bersambungnya. Pertama, atau saudara ingat, pertama apa ya? Serafim. Ya, serafim. Ayatnya, Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1-7. Ya, benar. Kemudian kedua, Kerubim. ya, kerub-kerub. Kerubim itu kata jamak. Kalau kata tunggal, kerub. Saya boleh katakan kerub-kerub. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Kemudian ada juga dalam Yesaya
pasal 1 ayat 5 sampai dengan 28 dan pasal 10 ayat 1 sampai dengan 22. Lalu yang ketiga, Malaikat. ya, kata Yunani zoa ya, kata aslinya zoa. Makhluk-makhluk yang hidup, yaitu 4 makhluk dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai dengan pasal 5 ayat 14 dan lain-lain. Lalu yang keempat, Penghulu-penghulu malaikat. Penghulu ya, malaikat. cirinya, penghulu malaikat ini cirinya Berkuasa atas kerajaan-kerajaan, planet-planet. ya, penghulu malaikat yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan dan planet-planet. Di antaranya Mikael, ada Gabriel, Lucifer. ada Mikael yang salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, yaitu pemimpin kerajaan Israel. Ayatnya di dalam Daniel pasal 10 ayat 13, ayat 21, kemudian pasal 12 ayat 1. Lalu ada Gabriel yang berdiri di hadapan Allah, tetap melayani Allah. Itu Daniel pasal 8 ayat 16 sampai dengan 19, pasal 9 ayat 20 sampai dengan 23, dan Injil Lukas pasal 1 ayat 19 dan 26. Lalu ada juga Mikael, Gabriel, kemudian Lucifer ya. Ini penguasa mula-mula atas planet bumi dan perampas kekuatan Adam ya. Yang disebut juga penguasa di angkasa. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, kemudian ada juga di Yeskiel 28 ayat 11 sampai dengan 17 dan Efesus 2 ayat 2 dan kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Lalu yang keempat ya, yang kelima. Pemimpin kerajaan orang Persia dan pemimpin kerajaan Yunani. Ini tentu juga boleh disebut ya, penghulu malaikat ya, tidak apa-apa. Ini pemimpin kerajaan orang Persia dan pemimpin kerajaan Yunani dalam Daniel pasal 10 ya. Juga ini termasuk penghulu malaikat. Ini di bawah Lucifer. Lalu ada lagi yang tadi katakan the ordinary angels, malaikat-malaikat biasa. Mazmur 104 ayat 4 dan Ibrani 1 ayat 14. Lalu berikutnya setan-setan atau roh-roh jahat dalam Markus 16 ayat 17. Lalu setan belarang-belarang yang keluar dari jurang maut. Ini yang keluar dari jurang maut ya, di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian berikutnya setan penunggang-penunggang kuda yang keluar dari jurang maut. Kitab Wahyu pasal 9 ayat 12 sampai dengan 21. Dan juga manusia patinia atau jiwa dan roh manusia pun disebut makhluk roh, a spiritual being. Kemudian berikutnya, binatang-binatang roh yang sama seperti binatang-binatang yang kita miliki di bumi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan 12 dan pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17. Zakaria pasal 8 ayat 1. Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 11, kemudian pasal 6 ayat 1 sampai 8, Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 21. Banyak ayat ya. Maka tentang ini, yaitu binatang-binatang roh yang sama seperti bentuknya, binatang-binatang yang bentuknya dan hanya bedanya apa ya? Bahan materi itu bukan, penampilan luar juga sama, ukuran juga sama. Untuk itu kita mau baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan 12. Tentang binatang-binatang roh yang sama seperti binatang-binatang yang ada di bumi yang kita miliki. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan 12.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, ayat 11 dulu. Perasa, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Perasa ini menandai bahwa Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi serta kuda berapi. Dan juga Elia diangkat ke surga dengan tubuh jasmani dalam angin badai. Ini dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1, kemudian ada di ayat 11 ya, yang tadi kita baca. Tuhan mengirim kereta berapi dengan kuda berapi dari planet heaven ke planet bumi untuk mengangkat Elia ke surga. Jadi ada kuda-kuda roh yang berbentuk sama dengan kuda-kuda yang kita miliki di bumi. Ukurannya, buntungnya, penampilan luarnya yang persis sama dengan kuda yang ada di bumi. Hanya bedanya bahan tubuh atau substansi tubuhnya saja yang berbeda. Sebelum Elia diangkat ke surga, Enok telah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dan Enok dan Elia masih hidup sampai sekarang dalam tubuh jasmani. Nanti pada pertengahan 7 tahun, zaman Antikris, Enok dan Elia akan diutus ke bumi sebagai 2 saksi Kristus. Setelah 2 saksi Kristus membalikkan hati orang Israel kepada Tuhan, tugasnya apa? Membalikkan hati orang Israel kepada Tuhan. Begitu selesai misi tugasnya, akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut. 2 saksi Kristus, yaitu Enok dan Elia, akan dibangkitkan setelah kematian 3,5 hari, lalu naik ke surga untuk menghadiri pesta kawin anak domba. Pasti ada pesta kawin anak domba. Haleluya, sungguh kita rindu ya. Ini kerinduan kita bersama. Untuk menghadiri pesta kawin anak domba, Enok dan Elia dibangkitkan, kemudian naik ke surga. Lalu naiklah Elia ke surga. Maka saya katakan lagi, kalimat ini menunjukkan bahwa planet surga lebih tinggi dari semua planet-planet lain yang ada di alam semesta. Elia naik ke surga. Surga selalu naik. Kalau Hades, sebaliknya selalu turun ke Hades di bawah tanah. Hades di bawah tanah. Maka hal ini memperlihatkan atau menandai bahwa surga adalah suatu tempat, sebagaimana Hades adalah suatu tempat. Bukan surga di mana-mana. Surga adalah suatu tempat, yaitu planet heaven namanya, yang diciptakan Allah. Sekarang kita mau membaca 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Kuda ini bukan kuda yang ada di bumi ini ya, tetapi kuda roh yang diciptakan di surga sebagai makhluk roh. Ukurannya, bentuknya, serta penampilan luarnya sama dengan kuda yang kita miliki di bumi. Tentu, yang beda hanya substansi tubuh, yaitu bahan tubuhnya saja yang berbeda. Semua yang diciptakan yang terlihat dengan demikian, seperti pasangan-pasangan mereka yang tidak terlihat, yang di surga, dan di planet-planet lain. Semua yang diciptakan, yang terlihat dengan demikian. Seperti pasangan-pasangan mereka yang tidak terlihat, yang di surga, dan di planet-planet lain. Apa yang saya maksudkan adalah, yang diciptakan, yang terlihat,
Semua mempunyai pasangan-pasangan mereka yang tidak terlihat yang di surga. Bukan hanya di surga, tetapi di planet-planet lain. Roma 1 ayat 20 dan Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 18. Sekarang kita mau baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan disebabkan dua fakta ya. Karena mata jasmani belum dicelikan. Seperti kias di bujang Elisa, yang setelah didoakan, dia dapat melihat kuda-kuda roh, serta kereta berapi yang diutus dari surga untuk melindungi Elisa. Sebelumnya dia nggak bisa melihat, sehingga dia takut. Kami sekarang akan mati. Dan tidak kelihatan karena jauh. Bukan karena substansi atau bahan tubuh makhluk-makhluk roh. Karena jauh. Selain alasan karena mata belum dicelikan. Dan di dalam Sakaria pasal 1 dan pasal 6, kita miliki catatan penunggang roh lainnya, yaitu malaikat dan berbagai kuda berwarna yang dikendarai untuk kereta. Dijelaskan sebagai roh-roh, yaitu makhluk-makhluk surga yang diutus untuk mencari tahu tentang kondisi di bumi bagi Tuhan, untuk melapor kepadanya sehingga Tuhan dapat mengambil tindakan jika perlu. Sekali lagi saya katakan, dalam Sakaria pasal 1 dan pasal 6, ada catatan penunggang roh lainnya, yaitu malaikat dan berbagai kuda berwarna yang dikendarai untuk kereta. Dijelaskan sebagai roh-roh, yaitu makhluk-makhluk surga yang diutus untuk mencari tahu tentang keadaan di bumi bagi Tuhan, untuk melapor kepadanya sehingga Tuhan dapat mengambil tindakan kemudian jika perlu. Sekarang kita mau membaca Sakaria 6 ayat 1 sampai dengan 5, tetapi ya, sekarang baca dahulu ayat 1 dan saya akan menjelaskan. Kita mau baca Sakaria 6 ayat 1. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya. Gunung-gunung tembaga. Dari antara gunung-gunung tembaga keluar 4 kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang berwarna-warni untuk diutus menjelajahi seluruh bumi bagi Tuhan. Tentu kita percaya gunung-gunung tembaga ini adalah gunung-gunung tembaga yang ada di surga. Di surga jalannya emas ya, dan dikatakan pintu gerbangnya mutiara. Dan 12 fondasi kota Yerusalem dihiasi dengan segala jenis permata. Itu dalam Wahyu pasal 12. Maka jika ada gunung-gunung tembaga, kita bisa membayangkan adanya gunung-gunung perak dan juga gunung-gunung emas. Sekarang mau baca ayat 2, Sakaria 6 ayat 2 dan juga ayat 3. Bersambung kita mau baca. Sakaria pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Di planet heaven ada makhluk-makhluk roh seperti kuda-kuda roh yang berbentuk sama dengan kuda-kuda yang kita miliki di bumi. Kuda-kuda yang kita miliki di bumi mempertunjukkan dengan jelas
kuda-kuda roh yang ada di surga dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan penampilan luar yang sama, bahkan warna pun sama, seperti kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Sekarang kita mau baca ayat 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Apakah arti semuanya ini? Dalam Authorized Version, what are these? Apa ini? Lalu dijelaskan dalam ayat 5, arti apa ini. Dan ayat 5 perlu baca dalam Authorized Version. Saya akan baca Sakaria 6 ayat 5 bagian A saja dalam Authorized Version. And the angel answered and said unto me, these are the four spirits of the heavens. Malaikat itu menjawab dan berkata kepadaku, ini adalah 4 roh dari surga. Sekarang saya akan membaca seluruh ayat 5. Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Ini adalah 4 roh, yaitu 4 makhluk roh dari surga yang keluar, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. 4 kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang berwarna-warni adalah 4 makhluk roh yang ada di surga. Sesudah mereka menghadap Tuhan seluruh bumi, diutus untuk menjelajahi seluruh bumi sebagai pengintai-pengintai untuk melapor kepada Tuhan kondisi bumi. Maka di sini kuda tugasnya untuk mengintai. Ini namanya kuda pengintai-pengintai. Untuk melapor keadaan bumi kepada Tuhan. Sekarang kita mau baca Roma 1 ayat 19 dan 20. Roma 1 ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ini mereka adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengenai kebenaran, yaitu pengenalan akan Allah. Namun mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 20 menjelaskan Roma 1 ayat 19 perihal Allah telah menyatakan apa yang dapat diketahui tentang Allah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ayat 20 saya baca aja. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu semua yang tidak kelihatan, bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, yaitu Trinitas, dengan jelas diperlihatkan oleh hal-hal yang diciptakan yang kelihatan. Sekali lagi, apa yang nampak daripadanya, itu semua yang tidak kelihatan, bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, Trinitas, dengan jelas diperlihatkan oleh hal-hal yang diciptakan yang kelihatan. Ini dalam Authorized Version. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia,
Karena hal-hal yang tidak terlihat darinya atau daripadanya, dari penciptaan dunia, terlihat dengan jelas dipahami oleh hal-hal yang dibuat. Bahkan kekuatan abadi dan keilahiannya, sehingga mereka tidak dapat berdalih atau mereka tidak dapat dimaafkan. Kepada pikiran dari karyanya. Ini saya pernah katakan ini terjemahannya kurang tepat ya. Maka dalam Authorized Version, by the things that are made. By the things that are made. Oleh hal-hal yang diciptakan atau yang dibuat. Maka ayat 20 kita bisa membaca demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya diperlihatkan dengan jelas, dipahami oleh apa yang diciptakan, yang kelihatan, yang ada di bumi. Bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, sehingga mereka tidak dapat dimaafkan. Terjemahan ini saudara boleh mengerti ya, saudara boleh pegang gitu sebagai Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya diperlihatkan dengan jelas, dipahami oleh apa yang diciptakan, yang kelihatan, yang ada di bumi. Bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, sehingga mereka tidak dapat dimaafkan. Semua yang diciptakan, yang kelihatan, yang ada di bumi memiliki pasangan, counterpart, yang tidak nampak daripadanya. Misalnya, kuda yang ada di bumi memiliki kuda roh yang sama ukurannya, bentuknya, dan penampilan luarnya sebagai pasangan makhluk roh yang tidak nampak. Semua binatang yang ada di bumi memiliki pasangan binatang-binatang roh dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan penampilan luarnya yang sama. Hanya bahan tubuh atau substansi tubuhnya saja yang berbeda. Dan Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini berarti Allah adalah pribadi roh dengan tubuh roh pribadi, jiwa pribadi, dan roh pribadi. Sama seperti malaikat dan sama seperti manusia. Tapi kita tahu ya, ada perbedaan antara Allah dan manusia. Allah disebut spiritual being, oknum roh. Kalau manusia bukan spiritual being, tetapi flesh being, yaitu makhluk daging. Tapi tubuh Allah seperti ukuran dan bentuk sama dengan manusia. Hal ini ditulis dalam Yeskel 1 ayat 26 dan 27. Yeskel 1 ayat 26, 27 menjelaskan tubuh Allah seperti ukuran dan bentuk manusia. Kita mau baca Yeskel pasal 1 ayat 26 dan 27. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah,
Aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Yang duduk di atas takhta, yaitu Allah kita, rupanya seperti manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan. Tubuh roh Allah, ukurannya dan bentuknya sama seperti manusia. Ukuran tubuh roh Allah adalah ordinary size, ukuran yang biasa. Ukuran tubuh roh Allah adalah ukuran yang biasa. Yang mendukung hal ini, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Tuhan digambarkan sebagai ukuran biasa yang berada di tengah-tengah semua subjeknya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sekali lagi saya katakan, dalam ayat ini Tuhan digambarkan sebagai ukuran biasa yang berada di tengah-tengah semua subjek umatnya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kesimpulannya, apa yang nampak di bumi, the visible things, dengan jelas menunjukkan apa yang tidak nampak di surga, the invisible things. Visible things di bumi dengan jelas menunjukkan the invisible things di surga. Seperti kuda-kuda roh yang kita, mengapa saya bahas membawa ayat-ayat itu kuda-kuda roh untuk menjelaskan hal ini. Apa yang nampak di bumi dengan jelas menunjukkan apa yang tidak nampak di surga. Artinya segala sesuatu yang diciptakan, yang kelihatan, yang ada di bumi mempunyai pasangan-pasangan. Pasangan berarti sama ya, ukurannya, bentuknya, penampilan luarnya. Hanya bedanya yang di bumi sama yang di surga hanya substansinya, bahan materi saja. Materi tubuh saja berbeda. Tapi ukurannya, bahkan Allah kita juga. Tubuh roh Allah mempunyai ukuran biasa. Makanya bisa duduk di atas takhta. Dan malaikat-malaikat ada di sebelah kanan dan kiri. Berdiri. Malaikat-malaikat disebut orang-orang kan. Berarti malaikat-malaikat juga ukurannya sama dengan manusia. Bahkan Allah kita juga mempunyai tubuh roh yang berukuran sama dengan ukuran manusia. Bentuk juga. Maka disebut orang. Penampilan luar juga sama. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan. Maka melihat manusia bisa melihat tubuh roh Allah. Ukurannya, bentuknya, penampilan luarnya. Hanya beda, substansi saja berbeda. Materi, bahan materi saja berbeda. Apa yang nampak di bumi dengan jelas menunjukkan apa yang tidak nampak di surga. Contohnya yang kita telah bahas, telah melihat dalam kitab suci, kuda-kuda roh, makhluk-makhluk roh lainnya, bahkan keilahiannya. Roma 1 ayat 20, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, pasal 6 ayat 16 sampai dengan 17, kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan 21 yang menjelaskan akan hal ini. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami dibuat Allah memahami ini sehingga kami boleh mengenal Allah lebih dalam lagi. Dunia yang kelihatan memperlihatkan dunia yang tidak kelihatan melalui pasangan-pasangan. Ada kuda daging memperlihatkan makhluk roh, kuda roh yang ada di surga, yang memiliki ukuran, bentuk, penampilan luar yang sama dengan kuda yang ada di bumi yang kita miliki. Hanya bodily substance, bahan tubuh saja yang berbeda. Dan manusia yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah memperlihatkan Allah Bapa juga memiliki roh, jiwa, dan tubuh roh. Sebagaimana manusia memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Hanya perbedaan antara Allah dan manusia adalah Allah mempunyai tubuh roh. Manusia mempunyai tubuh daging. Tubuh roh Allah, ukurannya, bentuknya, penampilan luarnya persis sama dengan tubuh daging manusia. Terima kasih Bapa. Kami tahu sekarang sebagaimana banyak orang tetapi ada dalam persatuan. Dan ini bukan berarti satu orang. Demikian juga 3 oknum ilahi disebut satu Tuhan atau satu Allah. Karena ada dalam persatuan yang sempurna. Bukan karena satu pribadi dalam kealahan. Bapa, kami ingin pengenalan akan Allah yang dahsyat ini disampaikan ke seluruh dunia. Pengertian akan Trinitas. 3 oknum ilahi disebut satu Tuhan atau satu Allah. Karena ada dalam persatuan yang sempurna. Bukan karena satu pribadi dalam kealahan. Pakailah kami semua. Agar kebenaran ini diberitakan kepada banyak orang, bahkan ke seluruh dunia. Tambahkan dan bukakan pengenalan akan Allah lebih dalam lagi Bapa. Kami mau mengenal Engkau. Secara alkitabiah. Dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.